Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas, Mbak. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Nah, buat lagi nggak baik, semoga kedepannya bisa baik-baik lagi ya. BTW, kok kamu sekarang pakai baju kebaya sih? Jangan-jangan hari ini hari Kartini ya? Yap, betul. Hari ini adalah Hari Kartini, atau lebih tepatnya lagi pada tanggal 21 April. Jadi, kenapa sih hari Kartini itu menjadi hari yang spesial dan sampai-sampai dibuat menjadi hari peringatan terutama untuk para wanita? Nah, jadi kali ini kami akan mau ngasih tahu kalian nih, apa sih Hari Kartini itu dan apa aja sih perjuangan Ibu Kartini? Yuk, simak videonya baik-baik. Pertama, kami akan membahas tentang latar belakang Ibu Raden Ajeng Kartini. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Raden Ajeng Kartini, seorang wanita yang telah membuktikan loyalitasnya untuk wanita di seluruh Indonesia. Menjadikan wanita tak lagi dipandang sebelah mata. Tapi inilah wanita yang sejatinya bahkan dapat lebih hebat dari apa yang dibayangkan sekalipun. Raden Ajeng Kartini yang lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, seorang anak yang lahir dari keluarga bangsawan yang sangat taat pada adat istiadat. Beliau mempunyai kegemaran membaca, dan yang membuatnya beliau mampu berpikir kritis dan menimbulkan keinginan untuk memajukan wanita di Indonesia yang pada saat itu tertindas oleh keadaan. Wanita didiskriminasi dan sama sekali tidak mempunyai ruang gerak yang bebas. Jangankan untuk berkarya, lari dari kebodohan yang telah memudaya pun seperti hal yang tidak mungkin. Keadaan wanita yang seperti itu kemudian membuat Raden Ajeng Kartini bercita-cita mengangkat wanita, menghilangkan diskriminasi pada wanita di Indonesia. Keadaan wanita yang seperti ini kemudian membuat Raden Ajeng Kartini bercita-cita untuk mengangkat derajat wanita, menghilangkan diskriminasi pada wanita di Indonesia. Lewat perjuangannya yang meskipun tidak turun di medan perang, namun lewat tulisan, karya, perjuangannya dalam membela dan memperjuangkan hak wanita, membuat wanita pada saat ini tidak lagi didiskriminasi. Wanita setara dengan laki-laki, bahkan dapat lebih hebat dari laki-laki. Raden Ajeng Kartini merupakan keturunan priai Jawa, anak dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara dan merupakan anak perempuan tertua. Salah satu saudara yang terkenal adalah kakaknya, yakni Sosro Kartono, yang merupakan intelektual di bidang bahasa. Kartini bersekolah di European Leisure School, ILS. ILS merupakan sekolah untuk orang Belanda dan orang Jawa yang kaya. Tidak diketahui sejak usia berapa Kartini bersekolah di ILS. Namun tercatat bahwa dia bersekolah hingga usia 12 tahun. Setelahnya dia harus tinggal di rumah karena sudah masuk masa pingitan. Dan Kartini bebas dari masa pingitan di usia 16 tahun. Sejak bebas dari masa pingitan, Kartini melakukan sejumlah perubahan, termasuk pergaulannya dengan adik-adik perempuannya, Rukmini dan Kardina. Pada tahun 1903, era Kartini menikah dengan Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgi Joyo Adiningrat, dan suaminya mendukung cita-cita dari era Kartini. Kartini meninggal beberapa hari setelah melahirkan anak pertamanya, Sosalit Jojo Adiningrat, pada 13 September 1904. Dia meninggal pada 17 September 1904 di usia 25 tahun. Setelah wafat, Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat Kartini yang kemudian diberi judul Door Duisternis tot Licht, yang artinya dari kegelapan menuju cahaya. Pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan buku tersebut dalam bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang, Buah Pikiran. 2 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 yang menetapkan bahwa Kartini adalah pahlawan kemerdekaan nasional. Keputusan Presiden tersebut juga menetapkan bahwa 21 April merupakan Hari Kartini. Masa emansipasi perempuan. Pada awal abad ke-19, situasi politik Hindia Belanda tidak menentu. Ibu Kartini yang berada pada masa itu melihat ada banyak hal yang menempatkan posisi perempuan dalam situasi yang tidak menguntungkan. Situasi yang tidak menentu dan kuatnya pengaruh adat yang membuat perempuan pribumi menjadi terbelakang, terutama dalam hal pendidikan. Pada masa itu, perempuan masih dianggap sebagai konco viking yang hanya mengurusi urusan rumah tangga dan mengasuh anak. Dari sini, Ibu Kartini memulai perjuangannya untuk membebaskan dari keterbelakangan pendidikan. Keinginan tersebut tidak terlepas dari sahabatnya dan juga dari berbagai negara, termasuk
Jacques Hendrik Ambendano. Pada saat memulai perjuangannya, Ibu Kartini mendirikan sekolah untuk perempuan yang bermaksud bahwa para perempuan pribumi akan dapat memperbaiki kedudukan kaum perempuannya. Awal perjuangan Kartini dimulai saat ia mendirikan sekolah khusus putri di Jepara. Di sekolah tersebut, mereka diajarkan cara menjahit, menyulam, dan memasak. Kartini juga kerap menuliskan surat untuk temannya di Belanda bernama Rosa Bendanon yang berisikan keinginannya untuk menaikkan derajat wanita Indonesia. Kartini bahkan bercita-cita menjadi seorang guru. Meski keinginan tersebut tak pernah terwujud karena beliau harus menikah dengan Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Sindih Joyo Adiningrat. Tetapi suami Kartini mendukung penuh cita-citanya. Kartini diizinkan membangun sebuah sekolah khusus putri di Rembang yang sekarang menjadi Gedung Pramuka. Beliau jugalah yang mencetuskan dan mengembangkan gerakan emansipasi wanita dari tulisan dan pemikiran-pemikirannya, sehingga wanita memiliki kedudukan yang sejajar dengan pria dan tidak dianggap rendah. Sebelum Kartini sempat melihat buah dari perjuangannya, dia menghembuskan nafas terakhir 4 hari setelah melahirkan, tepatnya pada 17 September 1904. Untuk mengenang sosoknya sebagai pahlawan emansipasi, didirikanlah sekolah Kartini di berbagai daerah, seperti di Semarang, Malang, Yogyakarta, Madiun, dan Cirebon. Surat-surat yang Kartini kirimkan pada para sahabat penanya di Belanda dikumpulkan dan dibuat menjadi buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini 1879 sampai 1904 adalah seorang tokoh gerakan wanita yang mempelopori perjuangan emansipasi wanita. Raden Ajeng Kartini mencurahkan keinginannya agar kaum wanita pun dapat mengenyam pendidikan tinggi melalui surat-suratnya kepada sahabatnya, Stella Z. Handelar dan Profesor F.K. Anton. Raden Ajeng Kartini memperjuangkan kesetaraan wanita karena saat itu keberadaannya kaum Hawa seringkali tidak dihargai. Wanita hanya boleh mengerjakan urusan dapur dan mengurus anak. Para wanita pun tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Raden Ajeng Kartini dengan segenap hati dan jiwanya berjuang agar para wanita Indonesia yang merasa tertindas mendapatkan derajat yang sama dengan pria. Perjuangan dari Raden Ajeng Kartini ini berpengaruh besar bagi kaum wanita Indonesia. Sebagai pemikir dan penggerak emansipasi perempuan, Kartini menjadi sumber inspirasi perjuangan perempuan yang mengidamkan kebebasan dan persamaan status sosial dengan keberhasilannya menuliskan pemikirannya secara runtut dan detail. Ibu Kartini juga sangat erat kaitannya dengan isu gender di masa kini. Semoga di Hari Kartini ini dapat menginspirasi kita semua, khususnya bagi kaum Hawa, untuk menjadikan hidup lebih baik, lebih bermakna, dan lebih semangat. Yuk, jangan berhenti berkarya untuk Indonesia. Upaya Kartini untuk memajukan pendidikan Indonesia merupakan salah satu bukti dari kepeduliannya. Hal ini merupakan salah satu contoh cemerlang atas kontribusi perempuan sepanjang sejarah. Menurut Kartini, pendidikan Indonesia merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk membuka pikiran masyarakat ke arah yang lebih modern, di mana laki-laki dan perempuan berkolaborasi untuk membangun sebuah bangsa. Raden Ajeng Kartini merupakan salah satu perempuan yang sangat berpengaruh di dalam pendidikan di Indonesia, khususnya di kalangan wanita. Kartini adalah pribadi yang sangat berani, cerdas, dan mau berjuang untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Beliau telah diakui sebagai salah satu pahlawan yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia bersama tokoh lainnya, karena semangat perjuangannya dalam mengupayakan emansipasi wanita. Habis gelap terbitlah terang.
Hari demi hari telah dilewati, waktu demi waktu telah dijalani. Namun sosok Raden Ajeng Kartini selalu di hati. Sosok pahlawan Indonesia, sosok pelopor kebangkitan wanita pribumi, dan sosok inspirasi bagi wanita lain. Oh, Raden Ajeng Kartini, sungguh besar namamu, sungguh mulia akhlakmu. Raden Ajeng Kartini, mimpimu sangat indah, mimpi di mana wanita-wanita Indonesia mendapatkan hak kemerdekaannya. Dirimu akan selalu kami kenang sebagai pahlawan Indonesia, pahlawan kebangkitan wanita. Dirimu kan selalu terukir di sejarah Indonesiaku. Teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau bermimpi. Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup? Kehidupan yang sebenarnya itu sangat kejam. Jadi kesimpulan mengapa Hari Kartini menjadi hari diperingati adalah untuk mengenang jasa Ibu Kartini yang sudah memperjuangkan harga diri para wanita. Nah, sekarang kalian udah pada tahu kan kenapa Hari Kartini itu harus diperingati? Maka dari itu, kita sebagai kaum wanita harus bisa menjaga kehormatan diri kita sendiri terhadap orang lain. Sekarang kami para pengurus OSIS Masa Bakti 2022-2023 mengucapkan